Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah agar kita dapat beraktivitas seperti biasanya, dan tentunya kita akan kembali memulai pembelajaran online pada pekan ini. Anak-anak sekalian, pada pekan lalu kita sudah mempelajari materi peluang, yaitu terkait dengan ruang sampel dan titik sampel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi lanjutannya, yaitu peluang empirik dan teoritik. Apa sih bedanya? Nanti kita akan kupas secara detail. Jadi untuk empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan terakhir, lemparan terakhir 20. Jadi kita akan coba ya, selesai ya. Jadi 20 kali percobaan, yang dimana mata dadu 1 ada 2 kali munculnya, mata dadu 2 3 kali, mata dadu 3 2 kali, mata dadu 4 3 kali, mata dadu 5 6 kali, mata dadu ke-6 4 kali. Jadi nyari nilai peluangnya gimana? Tinggal di ini ya, mata dadu 1 nilai peluangnya, peluang empiriknya adalah 2/20. Ya, jawabannya 2/20. Mata dadu kedua 3/20. Mata dadu ketiga 2/20. Mata dadu keempat 3/20. Mata dadu kelima 6/20. Mata dadu keenam 4/20. Yang dimana nilai peluang itu paling tingginya adalah 1. Pada saat kita jumlahkan hasilnya harus 1 ya. Ini kan sama ya, 20 penyebutnya, jadi tinggal kita jumlahkan di atasnya. 2 ditambah 3, 5, ditambah 2, 7, ditambah 3, 10, ditambah 6, 16, ditambah 4, 20. 20/20 sama dengan 1. Ya, jadi di sini boleh disederhanakan ya. Jadi namanya peluang itu kita harus sederhanakan. Misalnya 2/20. 2/20 itu sebenarnya bisa disederhanakan. Jadi 2/20 sama-sama bisa dibagi 2, hasilnya adalah 1/10, dan seterusnya ya. Nah, dari
simulasi yang tadi kita lakukan, ya kita dapat menyimpulkan bahwa peluang empirik adalah perbandingan antara banyak kemunculan kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Adapun rumus peluang empirik sebagai berikut. Ya, di sini ada ya peluang empirik, kita simbolkan dengan EA. Maksudnya adalah ya rumusnya EA sama dengan banyak kemunculan kejadian A, NA-nya dibandingkan dengan banyak percobaan yang dilakukan. Disimbolkan dengan NS. Ya, langkah lebih baiknya kita akan coba ke contoh soal ya. Yang pertama ada contoh soal pertama, yaitu soalnya adalah tentang pada pertandingan Liga Futsal Pelajar sebanyak 18 kali, tim Spartas mendapatkan hasil seri 6 kali dan kalah 3 kali. Tentukan peluang tim Spartas akan menang. Ya, dari soal ini, ya dari soal kita sudah dapatkan ya dari 18 kali pertandingan, tim Spartas mengalami seri 6 kali dan kalah 3 kali. Sehingga tim Spartas menangnya berapa kali? Berapa banyak menangnya? Ya, dari ini kita tambahkan dulu nih sebenarnya. 6 ditambah 3 itu 9, sedangkan jumlah pertandingannya ada 18 kali. Artinya 18 dikurang 9. Hasilnya adalah menangnya 9 kali. Oke, jadi dari soal kita ketahui NS-nya adalah 18. Mengapa NS-nya 18? Karena dilakukan sebanyak 18 kali pertandingan. Sedangkan NA-nya ini yang dimaksud kejadiannya adalah kejadian menangnya. Kejadian menangnya itu tim Spartas adalah 9. Ya, sehingga peluang tim Spartas menang, tadi ingat rumusnya adalah NA per NS. NA-nya kita masukkan 9 dan NS-nya 18. Jadi 9 per 18. Untuk peluang ini kita akan sederhanakan, kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan yang lebih sederhana, yaitu 9 dengan 18 hasilnya adalah 1 per 2. Dapatnya dari mana? Yaitu 9 dengan 18-nya sama-sama dibagi 9. Jadi peluang tim Spartas menangnya adalah 1 per 2. Ya, ini contoh soal yang pertama. Ini masih mudah. Kita lanjutkan. Contoh soal kedua. Ya, contoh soal kedua. Vira melakukan percobaan dengan melambungkan dadu sebanyak 50 kali. Hasil pelambungan dadu tersebut sebagai berikut ya. Mata dadu 1 10 kali, mata dadu 2 8 kali, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah tentukan peluang empirik muncul mata dadu kurang dari 4 dan peluang empirik muncul mata dadu faktor dari 16. Ya, jadi di dalam soal ini kita sudah dapat sebenarnya apa yang kita ketahui, yaitu NS-nya. NS-nya adalah 50 kali. Kita bahas dulu ya. Jadi di sini kita lihat ya. Dari soal diketahui banyak percobaan sebanyak 50 kali. Berarti NS-nya adalah 50. Untuk yang pertanyaan yang A, yang ditanyakan adalah muncul mata dadu kurang dari 4. Kita lihat di sini. Ya, mata dadu itu ada 1 sampai 6. Yang ditanyanya adalah dadu kurang dari 4. Kalau dadu kurang dari 4 artinya kita melihat dadu 1, 2, dan 3. Dari tabel di atas, banyak muncul mata dadu kurang dari 4, kita jumlahkan. Yaitu 10 ditambah 8 ditambah 7. Hasilnya adalah 25. Ini sebagai NA-nya. Ya, mengapa dijumlahkan? Karena yang ditanyanya adalah muncul mata dadu kurang dari 4. Makanya dijumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 25. Dari ini kita udah dapat 25 dengan 50. Ya udah langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu NA per NS sama dengan 25 per 50. Ini sama-sama dibagi 25, jadilah dia 1 per 2. Ya. Kemudian di sini yang B, muncul mata dadu faktor dari 16. Nah, ini gimana cara nyarinya? Mengapa bisa dapatnya 1, 2, dan 4? Ya, yang dimaksud dengan faktor dari 16, kita harus mencari faktor perkaliannya. Contohnya, perkalian 16 itu apa-apa saja? Yaitu ada 1 dikali 16, 2 dikali 8, dan 4 dikali 4. Jadi faktor perkaliannya itu sebenarnya ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Tapi di sini yang ditanyanya adalah di satu buah dadu. Satu buah dadu itu mata dadunya dari 1 sampai 6, sedangkan 8 dengan 16-nya tidak masuk. Artinya yang kita gunakan hanya angka 1, 2, dan 4. Kita jumlahkan untuk mencari NA-nya. Satunya 10
kali 2-nya 8, sedangkan 4-nya 12. Dijumlahkan artinya hasilnya adalah 30. Dari sini kita langsung masukkan rumus. Ya, EA sama dengan NA per NS. NA-nya yaitu 30, kejadian munculnya faktor dari 16. Ya, dan di sini ya, jadi kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi 10, hasilnya adalah 3/5. Oke, udah paham ya untuk contoh yang kedua. Kita langsung contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, Rizky melakukan percobaan dengan melambungkan tiga uang logam. Hasil percobaan tersebut sebagai berikut. Ya, di sini ada angka-angka sebanyak 5 kali, angka-angka gambar 2 kali, dan seterusnya. Yang ditanyanya adalah peluang empirik muncul ketiga sisi uang logam kembar, dan peluang empirik muncul paling sedikit 2 sisi gambar. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kita lihat cara penyelesaiannya seperti ini ya. Di situ sudah ada. Dari soal diketahui banyak percobaan sebanyak 30 kali. Nah, berarti NS-nya 30. Kita cari dulu. Ya, nyari NS-nya tadi, jumlahkan semuanya. Jumlahkan 5 ditambah 2, tambah 4, tambah 5, tambah 1, tambah 4, tambah 6, tambah 3. Didapatkanlah 30 kali percobaan. Jadi, sehingga NS-nya adalah 30. Yang ditanyanya, yang A, itu adalah muncul ketiga sisi uang logam kembar. Maksud uang logam kembar itu artinya tiga-tiganya, tiga uang logam itu harus menunjukkan sisi yang sama. Bisa jadi angka-angka ataupun gambar-gambar. Jadi di sini ada dua, yaitu AAA dan GGGG. Dari tabel di atas, banyak muncul ketiga sisi uang logam kembar adalah kita jumlahkan. Yang ketiganya angka itu 5 kali, yang ketiganya gambar ada 3, artinya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Pada saat kita sudah selesai mencarinya, kita langsung masukkan ke dalam rumus NA per NS sama dengan 8/30. Ini sama-sama kita bagi 2 sehingga dapatlah peluang empiriknya yaitu 4/15. Kemudian yang B, muncul paling sedikit 2 sisi gambar. Ya, maksud muncul paling sedikit 2 sisi gambar, ya, 2 sisi gambar, dia paling rendah, paling sedikitnya itu harus memuat 2 gambar. Dari sini ya, dari sini kita dapatkan ya ada 4, ya, harus 2 gambar ya, yaitu AGG, GAG, GGA, dan GGG. Mengapa GGG ini masuk? Ya, karena dia kan mintanya paling sedikit 2 sisi gambar. Artinya kalau 3 dia tetap masuk. Jadi kita jumlahkan hasil banyak munculnya. AGG-nya 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3. Hasilnya adalah 18. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. NA per NS sama dengan 18/30. Kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 6. Jadilah hasilnya adalah 3/5. Ya, ini contoh soal yang soal ketiga. Kemudian kita lanjut contoh soal yang keempat. Ya, contoh soal yang keempat ini di dalam kotak terdapat 15 bola ya. Ada warna merah, putih, hijau, dan jingga. Ini ada di dalam tabel. Ya, di dalam tabel sudah dijelaskan merahnya 7 kali. Putihnya masih tidak tahu, disimbolkan dengan X. Hijaunya 6, jingganya 2. Jika peluang empirik terambil bola putih 1/4, tentukan banyak pengambilan bola putih dan banyak pengambilan bola yang dilakukan. Ini gimana caranya? Pada saat frekuensi pengambilan bola putihnya saja tidak diketahui, tapi di sini diketahui adalah peluang empiriknya terambil bola putih, yaitu ada petunjuknya. Ini ya pembahasannya. Ya, dari soal seperti biasa kita harus menentukan NS-nya dulu. Ya, jadi cara menentukan NS-nya dengan menjumlahkan di sini. Tapi di sini ada X-nya, hati-hati, ingat dengan materi aljabar. 7 ditambah 6 ditambah 2 itu 15. 15 ditambahkan dengan X, sehingga NS-nya adalah 15 ditambah X. Sedangkan yang ditanyanya adalah banyak pengambilan bola putih NA. NA-nya itu berapa kalinya NA-nya itu dengan kita simbolkan dengan X karena kita tidak tahu ya, kita harus cari dulu.
Sedangkan peluang empiriknya EA-nya adalah 1/4, sehingga kita masukkan ya rumusnya. Ini agak berbeda sedikit dengan sebelumnya. Sebelumnya kita tinggal langsung masukkan kalau sudah ketemu NA dengan NS-nya. Sedangkan yang ini, ya, sedangkan yang ini kita masukkan EA-nya itu adalah 1/4. NA-nya dengan X dan NS-nya dengan 15 ditambah X. Ini kita kalikan silang, ya. 4 dikali X itu hasilnya 4X. Kemudian 1 dikali 15 tambah X, ya bilangan itu sendiri, yaitu 15 ditambah X. Oke, ini X-nya kita samakan ya. Kita samakan, kita cari sesama temannya. Jadi sini udah jelas 4X ya. X yang dari sini positif pindah ke sana jadi negatif. Hasilnya adalah 15. 4X dikurang X. X, ingat X di sini ada angka satunya sebenarnya. Jadi 4X dikurang 1X hasilnya adalah 3X. 3X sama dengan 15. X-nya untuk mencari X, 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 itu adalah 5. Jadi banyak pengambilan bola putih itu sebanyak 5 kali. Ya, ini tinggal dikalikan silang, ini dibalik. Ya, awalnya NA-nya diketahui, sekarang malah EA-nya yang diketahui. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tinggal kita pahami saja. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan B, ini udah mudah. Ya, pertanyaan B, banyak pengambilan bola yang dilakukan. Artinya NS-nya yang ditanyanya. NS-nya yang ditanyanya. Ya, banyak percobaannya tadi kan 15 ditambah X. Jadi kita harus tahu ya berapa kali sih sebenarnya bola itu diambil. Jadi NS-nya sama dengan 7 ditambah X ditambah 6 ditambah 2. X-nya kita ganti dengan angka 5 karena bola putihnya itu kita sudah tahu munculnya 5 kali. Yaitu 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 2 hasilnya 20. Jadi banyak pengambilan bola yang dilakukan itu adalah sebanyak 20 kali. Ini materi tentang peluang empirik ya. Semoga Anda pada paham. Kalau tidak paham silahkan nanti bertanyanya lewat WA ya. Kita akan lanjutkan selanjutnya yaitu tentang peluang teoritik ya. Kalau peluang empirik tadi kita sudah tahu ya, sudah tahu banyak percobaannya. Ya, sedangkan di peluang teoritik ini kita tidak tahu masih peluang ininya, percobaannya berapa kali. Ya, jadi untuk pengertiannya, peluang teoritik adalah rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan tunggal. Peluang teoritik dikenal juga dengan istilah peluang klasik atau sering disebut peluang saja. Ya, adapun rumus peluang teoritik sebagai berikut. Ini ya, rumusnya hampir sama sebenarnya dengan peluang empirik, tapi bedanya apa sih antara peluang empirik dengan teoritik? Kalau empirik itu kita melakukan percobaannya kita akan direncanakan sebenarnya, misalnya kayak gini. Kalau kita ingin mencari peluang empirik dengan cara melambungkan satu buah dadu sebanyak 20 kali. Jadi kita akan melambungkan dadu itu sebanyak 20 kali. Sedangkan kalau peluang teoritik ini adalah suatu percobaan tunggal, ya. Percobaan yang satu kali dilakukan, yaitu percobaan tunggal. Jadi supaya kalian tidak bingung, Bapak bedakan antara peluang empirik itu disimbolkan dengan EA, sedangkan peluang itu kita simbolkan dengan PA. Sama NA-nya itu adalah banyak titik sampel kejadian A-nya. Kita tentukan, kita sesuaikan kejadian A ini bisa berubah dibandingkan dengan banyak anggota ruang sampel. Nah, di sini Ananda sekalian harus paham tentang ruang sampel. Ya, harus paham, ya, harus ingat ruang sampel yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Ya, baik sekalian, sebelumnya ini ya, untuk yang kejadian A ini sebenarnya kita boleh simbolkan dengan huruf yang lain ya, asalkan huruf itu ini ya, huruf kapital atau huruf besar. Jadi untuk peluang teoretik ini kita tidak tahu ya, kita tidak tahu hasilnya yang mungkin terjadi pada suatu percobaan tunggal. Maksud suatu percobaan tunggal kita cuma satu kali. Misalnya melambungkan mata dadu, yang dimana mata dadu itu mempunyai dua sisi. Pada saat kita lambungkan ke atas dan jatuh, kita tidak tahu peluangnya bisa jadi angka yang keluar ataupun gambar yang keluar. Ya, jadi ini kemudian ada ya nilai peluang. Minggu lalu sudah Bapak singgung sedikit ya tentang nilai peluang.
Jadi nilai peluang itu, kisaran nilai peluang adalah antara 0 sampai 1. Jadi kalau minus hasilnya udah otomatis kalian dipastikan salah menghitung, apalagi kalau dia lebih dari 1. Paling tinggi itu 1, paling rendahnya adalah 0. Ya. Jadi PA-nya, peluang ini letaknya di antara 0 sampai 1. Bisa 0,4, 0,25, dan lebih enaknya kita menggunakan pecahan. Ya, di sini jika nilai peluangnya sama dengan 0, maka kejadian A mustahil terjadi. Ya, kalau peluangnya nilainya 0 itu pasti mustahil terjadi. Contohnya, misalnya muncul angka 7 pada pelemparan satu buah dadu. Nah, gimana itu? Kalau kan dadu itu sampai 6, sedangkan tidak mungkin ada angka 7 kecuali kalau ada 2 buah dadu. Ya, ini kan satu buah dadu, itu kan mustahil terjadi. Kemudian yang kedua, kucing bertelur. Ya, kucing selama ini di pelajaran IPA itu kucing itu mamalia, artinya dia melahirkan, ya. Kemudian gimana kalau misalnya jika PA-nya sama dengan 1? Maka kejadian A pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Contohnya, muncul sisi angka pada pelemparan satu uang logam. Kan udah pasti. Ya, untuk pada saat kita melempar satu uang logam pasti ada sisi gambar dengan sisi angka. Itu sudah pasti terjadi. Kemudian setiap makhluk hidup bernafas. Ya, ini udah ada di pelajaran IPA. Ya, baik. Jika peluang kejadian A sama dengan PA, maka peluang kejadian bukan A. Gimana cara nyari peluang kejadian bukan A? Cara nyarinya adalah, ya ini disimbolkan ya, disimbolkan AC atau A aksen itu dibaca komplement dari A. Artinya bukan kejadian A. Ya, bukan kejadian A. Rumusnya tinggal dikurangkan saja satu dengan nilai peluangnya. Ya, misalnya nilai nanti peluangnya itu peluang muncul sisi angka pada pelemparan satu uang logam, misalnya dikatakan 0,3, artinya peluang kejadian bukan uang logam sisi angka itu berapa? Tinggal dikurangkan, 1 dikurang 0,3, jawabannya 0,7. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di soal. Ya, untuk lebih pahamnya kita akan masuk ya ke contoh soal yang pertama. Dari pelampungan satu buah dadu, tentukan nilai peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Yang B, mata dadu bilangan komposit. Yang C, mata dadu faktor dari 12. Kita bahas dulu yang A. Sebelumnya kita akan mengingat kembali, banyak titik sampel pada satu dadu, NS itu sama dengan 6. Ingat ya, satu dadu. Yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, jadi NS-nya di sini adalah 6. Misalkan A sama dengan kejadian muncul mata dadu lebih dari 2. Kan tadi ingat sekali lagi mata dadu itu ada 6. Kalau lebih dari 2 artinya mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NA-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau udah dapat NA dengan NS-nya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 6. 4 per 6 sama dengan, sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 3 hasilnya 2. 6 dibagi 2 maksudnya, jadilah 2 per 3. Ya, selanjutnya untuk yang B. Yang B, misalkan B, kejadian muncul mata dadu bilangan komposit. Ingat yang dikatakan bilangan komposit itu, bilangan komposit sebenarnya kebalikan dari bilangan prima. Ya, bilangan selain bilangan prima. Jadi, untuk bilangan komposit itu sendiri, selain bilangan prima, ingat ya. Untuk bilangan kompositnya dari 6 mata dadu itu adanya cuma 4 dan 6. Ya, 4 dan 6. Jadi NB-nya adalah 2. Ya, jadi NB-nya 2, 4 dan 6. NB-nya 2 per 6. Sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 1 per 3. Kemudian yang C, kejadian muncul mata dadu faktor dari 12.
Ingat tadi untuk mencari faktor dari 12 artinya kita mencari faktor perkalian dari 12 ya. Faktor perkalian dari 12 itu ya 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Artinya dia ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tapi ingat sekali lagi di dadu cuma sampai 6, artinya 12-nya tidak masuk. Tinggallah 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi NC-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali. Jadi peluangnya gimana? Tinggal masukkan NC per NS. Ingat sekali lagi, ya ini yang untuk yang C-nya ini bisa diganti dengan kata yang lain ya. Dari A sampai Z. Hasilnya adalah 5 per 6. Ya, ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Ya, dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 3 bola putih, dan 5 bola hijau. Dari dalam kotak diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya bola merah, bola hijau, bola bukan putih. Ya, untuk ini mempermudah, ya ingat kita nyari dulu banyak titik sampelnya. Untuk bola, nyari titik sampelnya tinggal dijumlahkan. 4 tambah 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 12. Oke, kita misalkan, karena bola merah kita misalkan dengan M. Kejadian terambil bola merah. Ya, bola merahnya itu ada 4, jadi NM-nya 4. Tinggal dimasukkan. 4 per 12. Sama-sama bisa dibagi 4, hasilnya 1 per 3. Ya, ini mudah. Kemudian, selanjutnya, yang B. Misalkan H, kejadian terambil bola hijau. Bola hijaunya itu tadi ada 5, jadi NH-nya sama dengan 5. Tinggal masukkan ke dalam rumus. 5 per 12. 5 dengan 12 ini tidak bisa dibagi. Ya, jadi dibiarkan saja seperti ini. Kemudian, misalkan A sama dengan kejadian terambil bola bukan putih. Ya, jadi kita lihat di slide sebelumnya. Ya, slide sebelumnya di sini bukan bola putih ya. Jadi selain bola putih adalah bola merah dan bola hijau. Tinggal dijumlahkan 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 9 ya. Di sini udah 4 ditambah 5, 9. Masukkan ke rumus 9 per 12 sama-sama dibagi 3 ya. Jadi 3 per 4. Ini contoh soal yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 3. Contoh soal 3. Satu set kartu diberi nomor dari 1 sampai 20. Dari satu set kartu tersebut diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya. Yang A, kartu kelipatan 3, B, kartu bernomor prima, C, faktor dari 16. Jadi banyak titik sampelnya kita udah jelas ya, NS-nya adalah 20. Ya, kita misalkan yang A, kejadian terambil kartu kelipatan 3. Dari 1 sampai 20, yang kelipatan 3 apa-apa saja, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kita hitung NA-nya sama dengan 6. Kita masukkan ke rumus, PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 20. Atau kita sederhanakan menjadi 3 per 10. Sama-sama kita bagi 2. Kemudian yang B. Yang B, kejadian terambil kartu bernomor prima. B-nya 2, 3, 5, 7. Ya, 11, 13, 17, 19. Ingat bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Ingat 9 tidak masuk. Mengapa 9 tidak masuk? Karena 9 itu bisa dibagi 1, dibagi 9, dan dibagi 3. Ya, jadi yang namanya bilangan prima, ya diingatkan lagi, kalau 2 itu kan cuma bisa dibagi 1 dan 2 dibagi 2. Nggak ada yang lain lagi. Ya, jadi di sini NB-nya 8, tinggal kita masukkan 8 per 20. Sama-sama bisa dibagi 4. Hasilnya adalah 2 per 5. Oke, selanjutnya misalkan C. C kejadian terambil kartu faktor dari 16. Faktor dari 16, ingat tadi ya, 1 dikali 16, 2 dikali 8, dan 4 dikali
4. Jadi ada 5, 1, 2, 4, 8, 16. Hasilnya NC-nya adalah 5. Tinggal masukkan 5 per 20 sama dengan 1 per 4. Ini untuk soal nomor 3. Kemudian contoh soal keempat, dari seperangkat kartu bridge, diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu as, kartu berwarna merah, kartu bukan king. Ya, bagi yang belum tahu apa itu kartu bridge, ya kartu bridge itu sebenarnya bahasa kita adalah kartu remi, yang dimana ada 4 jenis kartunya ya, 4 jenis kartunya, 2 jenis kartu berwarna merah, 2 jenis kartu berwarna hitam. Dan paling diingat joker, ya joker itu tidak masuk dalam hitungan, ya tidak masuk ke dalam hitungan kartu bridge. Jadi kartu itu ada cuma selain joker ya, ada as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, dan king. Ya, bagi yang udah belum pernah ngeliat kartu remi, tinggal di searching saja ya, searching di internet. Jadi kartu bridge ini dalam satu kartu ya tadi ya udah kita jelaskan ada kartu as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. Jadi satu jenis kartu ada 13. Ya, satu jenis kartu ada 13. Yang dimana nama-namanya itu beda-beda tiap daerah. Ya, jadi ada 2 jenis yang warna merah dan 2 jenisnya berwarna hitam. Jadi banyak titik sampelnya, NS-nya adalah 52. Ya, 52. Di sini kartu as yang ditanyanya. Kejadian terambilnya kartu as. Kartu as itu cuma ada 4. Ya, jadi makanya peluangnya adalah NA per NS sama dengan 4 per 52 sama dengan 1 per 13. Sama-sama bisa dibagi 4. Ya. Kemudian ini yang A, yang B. Misalkan B kejadian terambil kartu berwarna merah. Ingat tadi ya, ada 4 jenis kartu, 2 jenis kartunya berwarna merah, 2 jenis kartunya berwarna hitam. Yang dimana satu jenisnya itu ada 13. Jadi di sini karena ada 2 jenis kartu merah, artinya tinggal dikalikan 2 dikali 13 yaitu 26. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. 26 per 5, 2. Sama-sama bisa dibagi 26. Hasilnya peluangnya adalah 1 per 2. Yang C, kejadian terambil kartu king ya. Yang ditanyanya bukan kartu king ya. Tapi kita cari dulu yang terambil kartu king. Ingat, kartu kingnya itu ada 4 saja. Ya, jadi 4 per 52. Yaitu 1 per 13. Yang ditanyanya adalah kejadian terambil kartu bukan king. Ya, kalau kartu bukan king artinya C, komplement C ya. Atau di sini C aksen. Jadi cara nyarinya tadi PC-nya 1 per 13, artinya tinggal dikurang. 1 dikurang 1 per 13, yaitu samakan penyebut. Ya, jadi 13 per 13 dibagi 13, 1 dikali 1, 13 dibagi 1, ya hasilnya 13 dikali 1, 13. 13 dibagi 13, 1 kali 1, 1. 13 kurang 1, jawabannya 12 per 13. Oke. Selanjutnya next ya. Contoh soal 5. Kita masuk ya. 3 keping uang logam dilambungkan secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya 1 angka dan 2 gambar, 2 angka dan 1 gambar, paling sedikit 2 angka. Ya, seperti biasa, supaya lebih mudah kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya bisa dilihat di modulnya ya. Ruang sampelnya itu ada NS-nya ada 8, ini ruang sampelnya anggotanya. Yang ditanyanya misalkan A, kejadian muncul 1 angka dan 2 gambar. Kita lihat yang 1 angka dan 2 gambar. Itu ada AGG, GAG, dan GGA. Ya di sini udah jelas AGG, GAG, GGA. 1 angka dan 2 gambar. Ada 3, tinggal kita masukkan NA per NS sama dengan 3 per 8. Ya, ini peluangnya. Yang kedua,
misalkan B, kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar. Ya, 2 angka dan 1 gambar, kita balik. Jadi yang didapatkan AAG, AGA, dan GAA. NB-nya 3, kita masukkan nilai peluangnya. Ya, NB-nya 3, NS-nya 8, jadilah 3/8. Kemudian yang C, kejadian muncul paling sedikit 2 angka. Ingat, kalau paling sedikit 2 angka, artinya yang angka ketiga-tiganya tetap masuk, yaitu AAA, AAG, AGA, GAA. Ya, paling sedikit 2. Ya, 2 angka harus muncul. Jadi ini jawabannya adalah ada 4 kejadiannya. Tinggal dimasukkan 4/8. Ingat, 8 ini uang sampel pada 3 buah koin. Jadi 4/8 sama dengan 1/2. Kemudian kita lanjutkan. Contoh soal 6. 2 dadu dilambungkan secara bersamaan. Tentukan peluang muncul A. Kedua mata dadu kembar, B. Kedua mata dadu berjumlah 8, C. Kedua mata dadu berjumlah lebih dari 10, D. Kedua mata dadu berjumlah bilangan prima. Ya, untuk mempermudah kita bisa menggunakan ini ya, tabel. Yang udah Bapak sarankan tabelnya itu sebenarnya kosong saja, ini cuma untuk mempermudah kalian semua. Dan paling ingat yaitu banyak titik sampel pada 2 buah dadu adalah 36. Ya, 36. Ingat ya, ini 36. Ada di modulnya, silahkan dibuka. Oke, kejadian mata dadu kembar. Mata dadu kembar, maksud mata dadu kembar yang dimana misalnya ini kan ada dadu 1 dan dadu kedua. Dadu satunya muncul 1, dadu keduanya pun harus 1. Jadi dari dalam tabel ini diketahui 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Jadi kejadian mata dadu kembar itu ada 6 kejadian. 6 kejadian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal kita masukkan NA-nya 6, dibagi ruang sampelnya 36. 6/36 sama dengan 1/6. Ya, ini yang kejadian mata dadu kembar. Kemudian, kejadian mata dadu berjumlah 8. Maksud berjumlah 8 ini, mata dadu 1 ditambah mata dadu kedua, itu hasilnya harus 8. Ya, kita lihat di sini. Ternyata 2 ditambah 6 hasilnya 8. Kemudian 3 tambah 5 hasilnya 8. 4 tambah 4, 8. 5 tambah 3, 8. 6 tambah 2, 8. Artinya ada berapa kali munculnya? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita masukkan. NA-nya 5 per NS-nya yaitu 36. Ingat, untuk pelemparan 2 buah dadu, hasilnya itu adalah per 36. Kemudian next ya, yang C. Kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 10. Maksud lebih dari 10, pada saat kedua mata dadu itu ditambah mata dadu kedua, itu hasilnya harus lebih dari 10. Bukan hasilnya harus 10, tapi ada kata di sini adalah lebih. Artinya 5 ditambah 6 hasilnya 11, 6 ditambah 5 hasilnya 11, 6 ditambah 6 hasilnya 12. Artinya cuma ada 3. Ya, 3 kejadian. Makanya rumusnya adalah NA per NS, NA-nya 3 per NS-nya 36. Sama-sama bisa dibagi 3, hasilnya adalah 1/12. Kemudian yang D, kejadian mata dadu berjumlah bilangan prima. Ya, pada saat dijumlahkan hasilnya harus bilangan prima. Ingat, bilangan prima sekali lagi bilangan yang bisa dibagi 1 atau dirinya sendiri. Ya, ini udah jelas kita lihat ya. Pada saat dijumlahkan hasilnya harus bilangan prima. 1 tambah 1 hasilnya 2. Artinya itu termasuk bilangan prima. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 6, 7. Kemudian 2 tambah 1, 3. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 5, 7. Yang untuk yang ketiga ini 3 tambah 2, 5. 3 tambah 4, 7. Ya, tidak ada yang lain. Dan seterusnya, pada saat kita sudah mencari semuanya, mata dadu berjumlah bilangan prima, hasilnya itu ada 15. Artinya 15 dibandingkan dengan
36. Ini sama-sama bisa dibagi 3, ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5, 36 dibagi 3 hasilnya 12. Oke, ini ya yang nomor 6. Sekarang kita masuk ke soal ke-7. Ya, contoh soal ke-7. Ya, di sebuah kelas terdapat 40 siswa, diketahui 16 anak hobi memanah, 21 anak hobi berkuda, dan 15 anak tidak hobi memanah dan berkuda. Jika seorang siswa dari kelas itu dipilih menjadi ketua kelas, tentukan peluang siswa yang hobi memanah dan berkuda menjadi ketua kelas. Ya, di sini ada hubungannya ya. Kita jawab. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita harus ingat dengan materi himpunan di kelas 7. Ya, ini bisa menggunakan rumus, ataupun bisa juga dengan menggunakan diagram Venn. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan cara cepat untuk mencari ini ya, tidak menggunakan rumus yang, kalau ada rumusnya memang agak ribet, ya ditambah juga dengan ini, kalau pakai diagram Venn tidak semuanya paham dengan diagram Venn. Ya, jadi kita pakai rumus ya. Nanti kita akan kita diketahui dulu. Misalkan A itu anak hobi memanah, tadi ada 16. Kemudian anak hobi berkuda 21. Anak yang tidak hobi memanah dan berkuda itu ada 15. Jadi, pada saat kita jumlahkan, diketahui soalnya ya, bukan dijumlahkan, diketahui jumlah siswanya itu adalah 40. Maka 40 ini merupakan NS. Ya, untuk cara cepatnya untuk mencarinya, ya yang ditanyanya adalah anak yang hobi memanah dan berkuda. Ya, ada 2, suka dua-duanya. Ya, ini kan tadi yang tidak suka keduanya ada 15, sedangkan yang suka keduanya berapa? Dalam himpunan ini disebut dengan irisan dan disimbolkan dengan I. Ya, untuk mencarinya bisa kita gunakan pakai rumus si ABC. Maksud si ABC gini, S ditambah I sama dengan A tambah B tambah C. S-nya ingat, jumlah siswanya adalah 40. Ditambah I sama dengan A-nya 16, B-nya 21, C-nya 15. Jadi 40 ditambah I sama dengan ini dijumlahkan. Pada saat dijumlahkan hasilnya adalah 52. Kita untuk mencari yang suka hobi keduanya untuk dijadikan ketua kelas, peluangnya berapa? Kita cari dulu yang suka keduanya. Caranya cari I-nya 52, 40, kita pindahkan dari positif pindah ke sana. Jadi negatif 50 dikurang 40 sama dengan 12. Ini NA-nya. Ya, jadi yang suka keduanya itu ada 12. Yang ditanyanya adalah, jadi peluang siswa yang hobi memanah dan berkuda menjadi ketua kelas adalah NA-nya 12 per jumlah seluruh siswanya 40. Ini sama-sama bisa dibagi 4. Disederhanakan menjadi 3 per 10. Ya, 3 per 10. Ini ya untuk contoh soal ke-7. Kemudian kita masuk contoh soal ke-8. Ya, contoh soal yang ke-8. Soalnya ini soal UN. Tinggal dipahami dulu ya, ada di modulnya. Ya, langsung ya untuk kita ke pembahasan. Di sini di dalam kotak tersebut ada 3 warna bola, yaitu bola merah, kuning, dan hijau, yang dimana bola merah diberi nomor 1 sampai 3, bola kuning dari 4 sampai 8, sedangkan bola hijau 9 sampai 12. Ya, jadi di sini di soalnya pada pengambilan pertama muncul bola merah genap ya di soalnya, dan tidak dikembalikan. Ya, tidak dikembalikan maksudnya tidak dikembalikan pada saat diambil dalam kotak, ini tidak dimasukkan ke dalam kotak tapi langsung di luar. Kita lihat di sini bola merah genap. Kita lihat bola merah itu di nomornya 1, 2, dan 3. Yang genap yang mana? Yaitu angka 2. Ya, jadi 2 ini kita coret ya, sebenarnya 2-nya kita silang ya. Silahkan disilang. Kemudian pengambilan kedua muncul bola hijau, prima. Maka bola yang terambil adalah bola nomor 11. Mengapa 11? Ingat tadi 9 tidak termasuk. Ya, jadi bilangan prima dari hijau ini 9, 10, 11, dan 12. Pasti yang terambil adalah bola yang nomor 11. Ya, kita silang ya di bukunya, di modulnya silahkan disilang 2 dan angka 11. Jadi
karena tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak, maka yang bolanya jumlahnya 12, diambil 2, tinggal 10 di dalam kotak. Ya, sisa bola yang ditanyanya adalah bola bernomor ganjil. Yang sisa bernomor ganjil ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Ingat, yang di sini bernomor ganjil saja, tidak diharuskan warnanya apa. Ya, jadi sisa bola bernomor ganjil itu ada 5. Jadi NA-nya 5, sisa bola semuanya ada 10. Ingat, mengapa tinggal 10? Karena sebelumnya ada 12 bola, diambil 2 bola tanpa dikembalikan. Hasilnya adalah 10 bola. NS-nya adalah 10. Jadi peluang terambilnya bola bernomor ganjil pada pengambilan ketiga adalah NA sama dengan NA per NS sama dengan 5 per 10. Ini sama-sama bisa disederhanakan, dibagi 5, hasilnya adalah 1 per 2. Ya, ini soal untuk yang nomor 8. Sekarang kita masuk ke frekuensi harapan. Ya, untuk frekuensi harapan, pengertiannya adalah frekuensi harapan adalah banyak kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Frekuensi harapan dinotasikan dengan FHA, adapun rumus frekuensi harapan sebagai berikut ya. Oke, di mana FHA frekuensi harapan, PA peluang kejadian A, N itu banyak percobaan. Ya, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, sebuah dadu dilambungkan sebanyak 150 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima. Ingat, ruang sampelnya ada 6, ya, titik sampelnya ada 6. Kemudian kejadian A. Kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Bilangan prima antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi NA-nya ada 3. Jadi sebelum kita mencari frekuensi harapan, kita harus mencari nilai peluangnya dulu. Karena di sini sudah diketahui N-nya ada 150 kali. Ya, jadi cari nilai peluangnya, artinya 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi frekuensi harapannya tinggal kita masukkan PA-nya 1 per 2 dikali 150. 150 dibagi 2 hasilnya 75. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima adalah 75 kali. Kemudian kita masuk ke contoh soal 2. Contoh soal 2, 3 keping uang logam dilambungkan secara bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul paling sedikit satu gambar. Ya, jadi ruang sampelnya ini ya, ada di bukunya, NS-nya 8. Misalkan A, kejadian muncul paling sedikit satu gambar. Jadi dari sini ada dari 8, paling sedikit itu harus ada satu gambar. Artinya kalau 2 gambar, dia termasuk dalam kriteria, apalagi di 3. Ya, paling sedikitnya satu gambar, yaitu AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Jadi NA-nya ada 7. Jadi PA-nya, nilai peluangnya adalah NA-nya 7 dibagi 8. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Ya, jadi PA-nya 7 per 8 dikali 80 sama dengan 70. Jadi frekuensi harapan muncul paling sedikit satu gambar adalah 70 kali. Kemudian ini ya, kemudian contoh soal ketiga. 2 dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 120 kali. Ya, ini udah. Tentukan frekuensi harapan mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua faktor dari 16. Ya, jadi ingat banyak titik sampel pada 2 buah dadu itu sama, yaitu 36. Kejadian mata pertama bilangan prima dan mata dadu kedua faktor dari 16. NA-nya berapa? Maksudnya, dadu pertamanya ini yang muncul harus angka bilangan prima. Kita lihat ini mudah ya, artinya 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Ya, jadi yang bilangan prima itu cuma 2, 3, dan 5. Ini mata dadunya udah jelas ya. Kemudian kita cari bilangan faktor dari 16. Faktor dari 16 itu tadi 1, 2, dan 4. Yang keduanya kita lihat angka 1, 2, dan 4. Jadi pada saat kita mencarinya ada 9. Ya, jadi NA-nya itu 9, makanya NA per NS sama dengan 9 per 36. Disederhanakan jadi 1 per 4. Sedangkan frekuensi harapannya udah dapat 1 per 4 dikali
120 sama dengan 30. Ya, 120 dibagi 4 hasilnya 30. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua faktor adalah dari 16 adalah 30 kali. Ini contoh soal yang ketiga. Kemudian contoh soal yang keempat. Ya, ini yang sering terjadi di keseharian kita. Ya, ini kita kaitkan dengan tadi ya di rumus sebelumnya, yaitu mencari peluang, nilai peluang selain kejadian itu, yaitu 1 dikurang dengan kejadian itu. Contohnya, peluang siswa tidak lulus tes matematika adalah 0,3. Ini PA-nya, ya, PA-nya 0,3. Jika jumlah siswa yang mengikuti tes matematika 40 orang, tentukan jumlah siswa yang berpeluang lulus tes. Jadi kita tadi yang tidak lulusnya 0,3, maka yang lulus tesnya gimana cara mencari peluangnya? Ini sangat mudah sekali, tinggal ingat angka tertinggi peluang itu adalah 1. 1 dikurang 0,3, hasilnya adalah 0,7 peluangnya. Ya, yang ditanyanya adalah jumlah siswa yang berpeluang lulus tes. Ini 0,7, tinggal dimasukkan 0,7 dikali 40, hasilnya adalah 28. Jadi jumlah siswa yang berpeluang lulus tes matematika ada 28 orang. Bagaimana kalau ditanyanya yang tidak lulus? Ya udah tinggal dikurang saja. Ya tinggal dikurang kalau yang ditanyanya tidak lulus. Artinya 40 dikurang 28 kalau yang ditanyanya adalah tidak lulus. Selanjutnya, contoh soal kelima di kehidupan kita sehari-hari juga. Ya, peluang turun hujan di kota Pontianak pada bulan September adalah 0,6. Tentukan peluang tidak turun hujan di kota Pontianak pada bulan tersebut. Ingat ya, tadi peluang turunnya hujan itu adalah 0,6, yang ditanyanya tidak turun hujan. Jadi, cara mencari peluang tidak turun hujan itu adalah 1 dikurang 0,6. Hasilnya adalah 0,4. Ya, kita udah dapat PA-nya 0,4 dan N-nya berapa? Jadi cara mencarinya jumlah hari pada bulan September. Ya, jumlah hari pada bulan September itu adalah 30 hari. Makanya N-nya adalah 30. Tinggal dimasukkan 0,4 dikali 30. Hasilnya adalah 12. Jadi peluang tidak turun hujan di kota Pontianak pada bulan September adalah 12 hari. Ini contoh soal ke-5. Ini kan kita dari tadi mencari frekuensi harapannya. Bagaimana kalau misalnya frekuensi harapan diketahui, peluangnya diketahuinya, yang ditanyanya adalah banyak percobaan. Ya, banyak percobaan. Bagaimana itu? Itu soal nomor 6. Dalam suatu percobaan pelambungan sebuah dadu, ternyata muncul mata dadu lebih dari 4 sebanyak 120 kali. Tentukan banyak percobaan yang dilakukan. Jadi ruang sampelnya ada sampai 6, banyak titik sampelnya, NS sama dengan 6. Misalkan A, kejadian muncul mata dadu lebih dari 4. Jadi jawabannya 5,6. Ya ada 2, yaitu 5 dan 6. Selanjutnya contoh soal 6. Dalam suatu percobaan pelambungan sebuah dadu, ternyata muncul mata dadu lebih dari 4 sebanyak 120 kali. Tentukan banyak percobaan yang dilakukan. Ruang sampelnya ini ya 1 sampai 6, banyak titik sampelnya NS-nya 6. Misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 4, yaitu lebih dari 4 yaitu angka 5 dan 6, sehingga NA-nya itu adalah 2. Kita cari dulu peluangnya. NA per NS 2 per 6, 1 per 3. Tinggal masukkan di sini banyak percobaannya berapa kali. FH-nya kita udah dapat. Nah, frekuensi harapannya adalah 120. Tinggal kita masukkan 120 sama dengan 1 per 3 dikali N. Ya, jadi ini tinggal dikali silang. Ya, 1 kali N, 120 dikali 3, 360. Jadi, banyak percobaan yang dilakukan adalah 360 kali. Ini contoh soal yang ke-6. Dan ini contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal 7. Ya, contoh soal 7. 3 keping uang logam dilambungkan bersamaan, ternyata muncul satu gambar ya, satu gambar sebanyak 39 kali. Ya, tentukan banyak percobaan yang dilakukan. Ruang sampelnya ini ada 8, yang ditanyanya adalah kejadian muncul satu gambar. Hanya satu gambar, yaitu AAG, AGA, dan GAA. Jadi NA-nya sama dengan 3. Kita masukkan NA per NS,
3/8. Banyak percobaan, kita tinggal masukkan ya, FH-nya kita udah dapat 39. 39 PA-nya 3/8 dikali N. Untuk mempermudah, 39 ini bisa dibagi 3. 39 dibagi 3 hasilnya adalah 13. Jadi N-nya tinggal dikalikan, 13 dikali 8 hasilnya adalah 104. Jadi banyak percobaan yang dilakukan adalah 104 kali. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi materi terkait dengan peluang empirik dan peluang teoretik. Ya, dan sudah dijelaskan secara detail contoh soalnya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Bagi yang masih bingung, ya, silahkan dilihat di modulnya. Di situ sudah jelas semua. Bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk waktu langsung ke Bapak, ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu ya untuk bertanya. Dan setelah ini, sebelum kita cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mengingatkan, silahkan untuk mengerjakan soal latihan yang akan dibagikan linknya melalui grup WA. Ya, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Dan untuk itu, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan disunahkan dengan doa karafatul majelis. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.